Di sebuah kota ada berita yang mengejutkan publik bahwa Monumen Liangkono telah berhasil menemukan lebih dari 300 artefak penting. Salah satunya buku perunggu kuno. Benda kuno itu juga dikaitkan dengan budaya kultivasi keabadian di zaman dulu. Dan salah satunya ada sepasang benda seni. Benda ini dipercaya senjata ajaib yang diberkati oleh sang dewa. Rupanya berita ini menimbulkan sisi negatif. Salah satu pemuda berusaha untuk mencuri benda kuno itu dengan cara menyusup menggunakan keterampilan mengendap-ngendap. Diyakini pemuda itu bernama Kang Feng Ming. Dengan bantuan asap, Kang Feng ini mampu mengelabui para petugas yang berjaga. Hingga di mana ia juga sudah berada tepat di ruangan laboratorium tempat disimpannya benda seni yang paling bernilai harganya. Dibantu dengan sarung tangan agar harapannya sidik jarinya tidak dapat dideteksi oleh polisi. Kang Feng mencoba untuk langsung mengambilnya. Namun sayangnya pelindung tempat benda itu masih bisa berfungsi hingga menyerang ke arah Kang Feng. Dengan kecepatannya, Kang Feng dapat menghindari. Sialnya, jarinya sedikit terbakar akibat menyentuh batas penghalang benda tadi, coy. Singkatnya, Kang Feng sudah berhasil mendapatkan buku perunggu kuno. Di depan bertulisan kata 100 rekor terbang yang disempurnakan. Sampai sini sudah dapat difahami bahwa benda ini memiliki mujarab yang luar biasa. Setelahnya buku tadi terbuka dengan sendirinya. Seseorang yang berwujud seperti bayangan di mana orang ini sama persis dengan Kang Feng. Entah ini wujud reinkarnasi atau apa, coy. Sampai sini masih belum dijelaskan secara rinci. Orang ini pun juga berkata kepada Kang Feng, kelak kehidupan Kang Feng akan disuguhi sebuah latihan. Dan setiap Kang Feng menerobos, maka akan menghadapi ujian petir atau ancaman kematian. Itu semua datang kapan dan di mana saja. Tiba-tiba, Kang Feng telah berada di dunia lain, tepatnya di zaman kuno. Dan film 100 Revening Ascension Record dimulai. Di pegunungan tandus kota Tenglong, sebuah negara bagian Daliang, Kang Feng sedang dikejar oleh ular raksasa yang ingin menyantapnya. Hingga di mana Kang Feng tak bisa berbuat apa-apa lagi selain hanya sebuah kata, "Mas, aku pasrah, Mas." Sebab di mana Kang Feng terjebak di sebuah jurang, di depan ada ular sementara di belakang jurang yang teramat dalam. Kang Feng mencoba mencari akal dengan mengajak ular ini berbicara bahwa pada sejatinya di pegunungan ini manusia dan binatang bersahabat. Ya, mana mengerti ular ini ya kan dengan ucapan Kang Feng. Yang ada di benak ular saat ini yakni memangsa Kang Feng untuk dijadikan makan siang. Untungnya sang ular jatuh ke jurang, sementara Kang Feng mulai usil setelah tahu ular jatuh ke jurang dengan memperagakan gerakan ya terbilang sedikit nakal lah. Karena terlalu senang, Kang Feng kehilangan kontrol. Ia pun juga ikut jatuh ke jurang. Namun Kang Feng diselamatkan oleh sebatang pohon yang tak jauh dari ia jatuh tadi. Nah, disinilah awal mula Kang Feng akan mendapatkan kekuatan. Di mana ia menemukan buah yin yang 9 daun lalu Kang Feng makan. Spontan setelahnya, Kang Feng mulai merasakan pusing teramat sakit. Hal itu membuat keadaan tak terkontrol lagi. Hingga di mana sang ular datang kembali ke hadapan Kang Feng. Hebatnya, di sini kemampuan Kang Feng mulai lebih kuat ketimbang sebelumnya. Kang Feng meyakini ini semua berkat buah tadi. Selain kekuatan pada otot, Kang Feng juga merasakan penglihatannya 10 kali lebih hebat dari sebelumnya. Pada akhirnya, ular dapat ia kalahkan. Ular yang dikalahkan tadi mempunyai benda seperti kalung, coy. Kang Feng belum mengetahui betul tentang kalung ini. Yang ia tahu dulunya benda tersebut dikenakan oleh orang kaya. Pertanyaannya, kenapa bisa berada dalam perut sang ular? Bisa saja orang kaya itu telah ditelan sang ular. Tak lama kemudian, Kang Feng melihat ada 2 perempuan, sepertinya mereka adik kakak. Kedatangan kedua wanita ini sepertinya ingin mencarikan hadiah buat kakeknya yang bernama Zhang.
Lalu sang adik mengeluarkan Xiaobai. Ya, Xiaobai seperti robot yang di awal film tadi coy. Dimana ia diperintahkan untuk mendeteksi benda-benda unik di sekitaran sini. Sebab Xiaobai dikenal sebagai robot paling canggih di masanya. Sehingga dipercaya dapat mendeteksi benda-benda unik ya kan. Bukannya menemukan, Xiaobai malah hancur setelah mendeteksi kalung yang didapati oleh Kang Feng sebelumnya. Bertepatan setelahnya, sesuatu buruk menimpa ke arah kakak wanita ini. Dengan kekuatannya, Kang Feng merasakan bahwa bahaya akan menimpa mereka. Sehingga dengan cepat, Kang Feng menolong kedua wanita ini. Kemungkinan besar, efek buah yin yang telah dikonsumsi Kang Feng membuatnya pingsan. Sampai ia terbangun, Kang Feng mengira bahwa kejadian sebelumnya hanyalah sebuah mimpi. Nah, di sela-sela perasaannya itulah ia mendengar keributan di luar. Ya benar, ada kakek Aba telah diserang oleh orang-orang dari keluarga Zhang. Kedatangan mereka untuk mengambil empedu dan daging ular terhadap kakek Aba. Melihat kakek diperlakukan seperti itu, Kang Feng mengamuk. Di mana kekuatannya tak seperti Kang Feng sebelumnya. Hari ini Kang Feng begitu kuat. Hari ini Kang Feng begitu berbeda, di mana ia dapat membuat mereka keluarga Zhang menyerah. Karena tak ingin masalah ini terus berlanjut, kakek Aba akhirnya bersedia memberikan empedu dan daging ular untuk keluarga Zhang. Singkatnya, kakek Aba menceritakan kejadian kenapa orang-orang dari keluarga Zhang mendatangi ke kediaman sini. Lantaran kakek Aba menyimpan empedu dan daging yang rencananya akan dijual di kota nantinya. Uangnya tentu untuk bertahan hidup. Namun karena mereka bisa dikatakan hidup sebagai rakyat jelata, maka tak ada kebebasan untuk memperjualbelikan barang tanpa seizin dari keluarga Zhang. Mendengar itu, Kang Feng semakin murka. Ia pun berniat untuk mengejar orang-orang tadi. Tapi kakek Aba menahannya dan menyadarkan Kang Feng bahwa mereka tidak ada kebebasan untuk melawan. Jikapun melawan, malah akan menyakiti diri sendiri nantinya. Selain itu, kakek Aba juga mengatakan bahwa ada dua gadis yang menyelamatkan nyawa Kang Feng saat di pegunungan. Mulai sini akhirnya Kang Feng tahu bahwa kejadian sebelumnya bukanlah sebuah mimpi, tapi kenyataan. Gadis itu juga memberikan sebuah token leluhur. Sebab sekiranya sang gadis tadi menilai Kang Feng memiliki bakat jika berada di sebuah sekte untuk berlatih bela diri. Selain menambah pengalaman, kakek Aba juga merasa terbantu. Jika Kang Feng pergi, maka beban hidup sedikit terasa enteng. Saat di perjalanan menuju tempat ia menimba ilmu, Kang Feng menaiki kereta kuda. Kebetulan di dalam ada juga penumpang yang sedikit meremehkan keadaan Kang Feng, sebab Kang Feng dianggapnya seperti gelandangan. Tentu Kang Feng marah. Rupanya Kang Feng sesosok pemuda yang temperamen coy. Setidaknya dengan gertakan tadi sudah cukup membuat lawannya ciut. Tujuan Kang Feng saat ini ialah lembah pengejar angin, yakni klan terbesar di negara Daliang. Saat ini mereka para calon murid klan sudah sampai di bawah kaki lembah Wenkeser. Lembah ini diperkirakan berumur 900 tahun, sementara sekte Lucia sekitar 200 tahun. Benar, Kang Feng berharap diterima di sekte Lucia agar dapat menimba ilmu di sana. Tak lama kemudian, guru, tetua sekte Lucia atau orang-orang sering menyebut dengan manusia abadi datang. Kedatangan mereka untuk menyeleksi calon anggota murid baru, apakah layak atau tidaknya diterima di sekte mereka. Kang Feng juga bertemu dengan gadis adik ini. Ya, dialah yang memberikan token ini sebelumnya coy. Karena tidak dijelaskan siapa nama gadis ini, bagaimana kita sebut saja namanya Lusin. Ya, Lusin. Singkatnya, si tetua sekte akan memberikan beberapa aturan agar dapat diterima di sekte Lucia. Mereka para calon murid harus bisa mendapatkan buah di belakang lembah itu. 10 orang tercepat, maka mereka lah yang ditetapkan sebagai murid yang lulus ujian. Ketika tetua sekte memberikan aba-aba bahwa seleksi dimulai, semua calon murid adu kecepatan untuk mendapatkan buah yang dipinta oleh ketua sekte tadi. Di mana di depan, tepatnya di setiap perjalanan disuguhi oleh binatang kecil beracun. Kang Feng gaspol, sedangkan murid lainnya mengandalkan bawahannya sebagai pembuka jalur jalan. Sedangkan dari atas ada para tetua yang memperhatikan para calon murid. Pada masa itu, mereka yang kaya maka akan mendapatkan keuntungan ketimbang mereka yang miskin. Mengingat hanya Kang Feng, calon murid yang bisa dikatakan kehidupannya sangatlah amat miskin coy.
Kembali ke dasar lembah, semua murid saling adu kecepatan untuk mendapatkan buah. Di mana semakin di depan, maka semakin besar peluang digigit binatang di sini. Seperti Kang Feng, dirinya hampir saja tergigit. Untungnya dapat selamat berkat pertahanan yang cukup sigap. Sampai sini Kang Feng sadar bahwa untuk sementara waktu ia lebih memilih di belakang dulu. Sebab jika di depan, kalian tahulah, para binatang kecil akan menyerang. Kembali ke atas, para tetua melihat ada yang lain di diri Kang Feng, bahwa ia seperti memiliki tubuh khusus yang tidak dimiliki oleh praktisi biasa. Namun ini hanyalah sebuah perkiraan saja coy, sebab asal-usul Kang Feng masih belum jelas bagi para tetua. Jikapun itu benar ada pada diri Kang Feng, maka baguslah. Sebab seseorang yang terlahir memiliki tubuh khusus hanya ada 100 tahun sekali, alias setiap masa akan lahir manusia yang memiliki tubuh khusus. Nah, ketika sudah waktunya, Kang Feng akhirnya gasful, dan ia berhasil mendapatkan buah. Hebatnya lagi, ia mendapatkan ranking pertama. Pada akhirnya, 10 orang tercepat dibawa oleh ketua sekte Luxia. Sedangkan sisanya, ya maaf, kalian harus tinggal di sini alias tidak lolos. Kemudian tetua sekte sekali lagi mengumumkan, sebelum benar-benar resmi menjadi murid sekte Luxia, mereka harus diberikan ujian roh. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan pada diri. Pertama ada pria ini, ia memiliki roh ganda. Ya sekiranya dengan ini sudah cukup untuk berada di sekte ini. Kemudian Lusin, ia memiliki roh surgawi. Ini bisa dikatakan lebih hebat ketimbang roh ganda. Ya perkiraan mimin saja coy. Selanjutnya ada Kang Feng dan film pun bersambung.